Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya Melisa Ganesari dapat hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Saudara, di tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini, kondisi finansial masyarakat mengalami penurunan. Nah, hal ini membuat industri di sektor real banyak yang berguguran. Lantas bagaimana kondisi di pasar keuangan, khususnya pasar saham? Apakah semua kalangan bisa mendapatkan keuntungan dari pasar saham? Kita akan ulas bersama narasumber saya, Bapak Fuad Zaki, selaku CEO Marketplace Sinyal. Halo, apa kabar Pak Fuad? Tentu saja semakin dahsyat tiap harinya. Dahsyat. Waduh, tetap semangat, tetap luar biasa. Tetap semangat, ya. Betul sekali. Baik, Bapak, walaupun kita saat ini semangat luar biasa, tapi kalau kita lihat kondisi saat ini masih kacau balau begitu ya Pak ya. Apalagi dunia investasi kemudian masih naik turun kondisinya. Betul. Kemungkinan apa yang harus kita lakukan dalam dunia bisnis kalau begitu Pak? Oke, jadi kalau kita melihat bahwa saat ini masyarakat mungkin sedang panik-paniknya ya. Baik itu dari sisi kesehatan dengan kehadiran virus corona ini, ataupun juga dengan temannya yang mengikuti, yakni adalah krisis keuangan yang mengikuti. Betul. Karena memang mau tidak mau, suka tidak suka, cara kita untuk memutus rantai penyebaran yakni dengan cara kita melakukan pembatasan sosial gitu kan. Otomatis interaksi pun jadi lebih terbatas. Yang biasanya kita interaksi itu harus tatap muka, kali ini harus jauh-jauhan gitu ya. Kita harus melakukan pembatasan sosial ini besar-besaran. Alhasil banyak sekali tadi kita perhatikan bahwa sektor real mulai bergelimpangan gitu ya. Gak peduli mau sektor UMKM, mau perusahaan gede, bahkan perusahaan yang beromset triliunan pun ada juga yang mulai gulung tikar gitu ya. Berdarah-darah begitu Berdarah-darah, belum lagi karyawan-karyawannya gitu ya. Ada yang dengan metode shifting, dengan mereka cuma menerima upah mungkin cuma sekitar 30-50%. Ada juga yang bahkan sampai dirumahkan. Sungguh ini sangat miris sekali. Tentu saja di tengah kepanikan seperti sekarang ini, kita jangan ikut-ikutan menyebar pesimisme. Betul, gitu ya. Harus semangat tadi kita seperti harus tetap semangat, kita harus menyebarkan optimisme sekaligus memberikan solusi kepada masyarakat. Bagaimana sih seharusnya kita menangkap peluang di era pandemi seperti sekarang ini. Ketika semua orang melihat bahwa saat ini mereka habis income mereka, mereka bingung mau ngapain, kebanyakan mereka mulai untuk merintis usaha. Merintis usaha. Dan ternyata apa yang terjadi? Ketika mereka merintis usaha di sektor real, banyak juga yang akhirnya ngalamin kolaps juga gitu ya. Karena tadi sektor real pun mulai berguguran gitu. Dan tanpa disadari ada sektor yang ternyata sangat menarik nih. Nah, sektor apa tuh Pak? Jadi adalah sektor keuangan, khususnya adalah pasar saham gitu ya. Seperti kalau teman-teman nih mau untuk mencoba mengamati gitu ya, mau mencoba untuk mengamati, ternyata sungguh sangat menarik sekali pasar saham ini. Ternyata pemainnya dalam tanda kutip ya ini adalah investornya gitu ya. Per Agustus 2020 itu baru 3 juta orang. Baik. Di Indonesia gitu ya. Dari total 175 juta jiwa masyarakat Indonesia itu baru 3 juta investor per Agustus 2020. Itu menurut saya bukan sudah 3 juta, tapi baru 3 juta. Kalau kita bicara tentang usia produktifnya adalah 80%, berarti seharusnya ada 230 sampai 240 juta usia produktif gitu ya. Tapi ini baru 3 juta. Berarti yang melihat ini baru sedikit. Baru sedemikian kecil. Baru sedemikian kecil orang yang melihat potensinya ini. Padahal kalau mau kita lihat, ternyata sangat menarik. Kenapa? Karena pasar saham ini perputaran uangnya, kalau saya salah tolong saya diralat ya. Perputaran uangnya per hari itu 10 sampai 30 triliun. Triliun ya, nggak main-main nih. Betul. Baik. Nah, kita nggak usah muluk-muluk deh ya. Kita kecipratan 1 juta per hari atau kecipratan 10 juta per hari aja sudah oke gitu ya. Tapi itu tadi sayangnya baru 3 juta orang yang melihat potensi di pasar saham ini. Baik, itu bicara mengenai potensinya begitu besar ya Pak ya. Tapi kan kemudian resikonya juga tinggi. Pengetahuan yang diperlukan juga banyak kemudian. Banyak orang kan yang masih awam begitu ya Pak ya. Dengan besarnya potensi ini apa sih yang harus dilakukan supaya jangan kejebur begitu kemudian di pasar saham? Jadi tentu saja nih kalau kita bicara tentang step by step gitu ya, ketika kita bagaimana kita bisa meraup profit dari pasar saham, setidaknya ada 5 hal yang harus diperhatikan. Baik, apa tuh Pak? Yang pertama, yakni pastikan memiliki RDN atau rekening dana nasabah, atau mungkin istilah yang lain adalah RDI, rekening dana investor, yang dibuka oleh
orang tersebut gitu ya, yang dibuka oleh orang tersebut melalui sekuritas yang terdaftar di OJK dan BEI, Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. Gitu. Kemudian yang kedua, pahami profil resiko masing-masing dan terus kemudian menerapkannya di dalam saham. Bagi Anda yang masih was-was, masih tipe orang yang hati-hati, ini istilahnya adalah profil resiko konservatif. Better Anda fokus aja nabung saham aja gitu ya. Mau saham naik, mau saham turun, udah tabung aja dengan time frame yang sudah Anda tentukan. Misalkan contoh nih, saya punya target 10 tahun lagi mau beli rumah. Ya sudah, berarti Anda nabung saham selama 10 tahun gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk Anda yang suka high return tapi Anda masih suka was-was gitu ya, orang hati-hati gitu ya. Berarti sebenarnya Anda tipe orang moderat. Tipe tengah-tengah tuh ya. Ya, tengah-tengah, profil resiko moderat. Kalau profil resiko moderat ini Anda bisa menjadi daily trader atau overnight trader gitu ya. Jadi misalkan contoh nih, Anda kejebak rutinitas bekerja 9 to 5 dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Ya udah, ada fokus aja nih. Beli saham pagi, jual sore, atau beli saham sore, jual pagi. Nah, seperti itu. Atau kalau Anda tipe profil resiko yang high risk, nah Anda boleh tuh masuk di sana sebagai seorang fast trader, ya di mana Anda pantau terus chartnya gitu ya. Itu yang kedua, pahami profil resikonya. Kemudian yang ketiga gitu ya, disiplin money management. Disiplin money management dan lakukan diversifikasi. Jadi ketika Anda menaruh sejumlah uang di RDN atau RDI tadi, jangan 100% dimasukkan pada satu emiten. Jangan taruh semua telur di satu keranjang begitu ya. Itu tadi yang mau saya omong, sudah bisa membaca pikiran saya. Jadi taruhlah telur di banyak keranjang gitu ya. Sehingga portofolio Anda bisa sehat gitu ya. Ketika yang satu turun, mungkin di satu sisi lagi akan naik portofolio Anda. Cadangan-cadangan. Betul, lakukan disiplin manajemen gitu, money management dan diversifikasi. Kemudian yang keempat gitu ya, Anda juga harus belajar. Jadi Anda harus betul-betul melek tentang dunia saham ini. Berarti Anda harus belajar bagaimana menganalisa fundamental perusahaan. Kemudian Anda harus belajar tentang technical analysis. Anda juga harus belajar tentang bagaimana menganalisa tiap news yang beredar gitu ya. Tentu saja tiap hari akan ada news-news yang bisa memberikan sentimen positif ataupun sentimen negatif terhadap salah satu emiten tertentu, misalkan contoh seperti itu. Dan terus kemudian yang kelima, nah ini yang memang sedikit menantang. Kenapa? Karena manusia itu tempatnya emosi. Manusia ini tempatnya emosi. Yang paling sulit nih kayaknya. Otomatis kadang di dalam mengambil keputusan pun bisa dipengaruhi oleh dua hal, yakni fear and greedy gitu ya. Mungkin menurut dia fundamental udah bagus, technical udah bagus, newsnya memberikan sentimen positif, tapi mau beli itu masih takut-takut. Fear. Ada juga yang sudah profit gitu ya, sudah returnnya udah lumayan gitu ya, tapi nggak segera take profit gitu ya, karena dia merasa bahwa pasti naik lagi. Ini greedy, ini emosi greedy, serakah. Ini bahaya seperti ini gitu ya. Maka setidaknya Anda harus punya target yang jelas. Jadi yang kelima, kuasai emosi diri Anda. Fear and greedy Anda harus bisa Anda kuasai. Jadilah master atas diri Anda terlebih dahulu. Seperti itu. Waduh, dari 5 langkah nih, yang langkah pertama, kedua, ketiga bisa dilakukan begitu ya. Yang keempat dan kelima nih sepertinya agak rumit, membutuhkan waktu, tenaga begitu ya. Ada solusi nggak nih Pak bagi mereka yang awam tapi pengen terjun ke pasar saham, karena sekarang lagi saat yang baik begitu ya Pak? Betul sekali. Jadi memang itulah yang akhirnya sedikit dimanfaatkan oleh para provider pelatihan saham di luaran sana begitu ya. Kalau Anda mau ikut pelatihan saham gitu, biasanya berkisar antara 10 juta sampai 50 juta hanya untuk 2 sampai 3 hari pelatihan saham saja. Mulai dari nol sampai expert, kan lumayan gitu ya. Padahal kalau itu bisa langsung dimasukkan ke deposit atau RDN atau RDI gitu ya, itu akan menjadi modal yang cukup menarik untuk bisa Anda manfaatkan gitu ya. Begitu juga kalau kita bicara tentang emosi begitu ya. Siapa sih yang tidak punya emosi? Siapa sih yang tidak punya rasa takut? Siapa sih yang tidak punya rasa serakah? Semua manusia pasti punya. Untuk itulah kami hadir di sini gitu ya. Jadi saya mewakili Marketplace Sinyal di bawah bendera PT Sinyal Saham Indonesia berkolaborasi dengan PT Mujur Abadi Sejahtera. Kenapa kami memutuskan untuk bekerja sama dengan PT Mujur Abadi Sejahtera? Karena di tahun pandemi tahun 2020, PT Mujur Abadi Sejahtera dinobatkan sebagai reliable company in e-commerce with
customer satisfaction in 2020. Baik, jadi sudah puas dan terpercaya tadi. Terpercaya gitu. Makanya kami gandeng untuk bisa berbagi opportunity kepada Anda. Dan yang menarik, bagi Anda yang tetap stay tune sampai akhir, saya akan share opportunity yang menarik, termasuk saya juga akan informasikan bagaimana caranya supaya Anda bisa kebagian modal saham juga. Luar biasa. Jadi ada solusi dan bagi-bagi saham ya. Modal saham, bagi-bagi modal saham. Baik, nanti kita akan cari tahu lebih lanjut, jadi jangan kemana-mana. Tetap di Kompas TV.